ku pergi. Hanya doa yang ku punya, Tuhan jaga ia. Robik fili wali walidaya, warhamhuma kama robbayani shaghira. Robik fili wali walidaya, warhamhuma kama robbayani shaghira. Masihkah kau anggapku ada? Ingatkah kau perluku manja? Izinkan ku membuatmu bahagia, karena kini ku tak seperti yang kau kenal dulu. Hanya doa yang ku punya, Tuhan jaga ia. Robbi fili wali walidaya, warhamhuma kama robbayani shaghira. 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 Kita akan memperdalam tentang umroh dan juga haji yang amanah ya. Dan kita akan memperdalamnya langsung ini bersama dengan Direktur Utama Amanah Putra, yaitu Ibu Hajah Istiami Zakaria. Selamat sore Ibu, masih semangat Ibu? Iya, alhamdulillah ya Bu, insya Allah. Sehat terus ya Ibu di masa pandemi ya. Iya, dan juga ini kita memberitahukan kepada semua para pendengar dan juga para pemirsa dari MGS TV bahwa acara ini juga kita sudah melakukan protokol kesehatan ya, menjaga jarak, terus juga tadi juga sudah ada tes-tes yang berlaku ya, jadi aman semuanya cucok. Oke Ibu, langsung aja nih, kan sesuai dengan materi kita pada kesempatan sore hari ini tadi, kajiannya juga sudah Ustadz sampaikan bahwa umroh dan juga haji yang amanah. Ibu nih, kita juga sekarang sudah singgah di Amanah Putra Tour and Travel. Ibu kenapa sih Ibu tertarik dengan membuat travel ini, travel umroh ini? Kenapa Mama tertarik dengan travel gitu ya? Betul, betul. Sebetulnya awalnya Mama bukan tertarik bisnis travel, tapi lebih ke tertarik untuk mensiarkan Baitullah supaya khususnya Kokab Sukabumi itu disegerakan oleh Allah menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah gitu. Tidak ada sedikit pun niatan awalnya untuk membuka travel umroh gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu itu 2006 Mama berangkat hajian. Setelah hajian
ternyata di sana ada keajaiban yang luar biasa bagi mama gitu. Kenapa disebut keajaiban yang luar biasa? Karena kita yang masih di Mekah, dalam keadaan berdoa di Mekah, kita sudah mendoa lagi ke Allah, minta dibalikin lagi ke Mekah gitu. Padahal kita belum pulang ke Indonesia gitu kan. Kita udah berdoa lagi ke Allah, ya Allah, balikan lagi saya ke sini gitu. Saking cintanya dan saking rindunya. Iya, saking nikmat. Betul. Ibadah di sana itu nikmat banget gitu. Kenapa nikmat? Karena mungkin merasa bangga juga gitu ya. Telah bisa datang ke Baitullah, karena sesungguhnya yang datang ke Baitullah itu mungkin hanya takdir Allah. Betul. Kebanyakan banyak orang mampu, Betul. tapi belum berangkat Betul. gitu kan. Orang-orang terpilih mungkin nih. Iya mungkin ya, tapi banyak orang yang hanya sekedar kalau dilihat secara finansial tidak mampu, tapi justru beliau berangkat gitu kan. Nah itu mungkin keajaiban gitu. Nah dari situ mama berpikir ya, kenapa saya tidak membantu atau mensiarkan Baitullah gitu kan, minimal untuk saudara terdekat gitu kan, mensegerakan ibadah umroh dan haji itu, karena umroh pun bagi yang belum itu menjadi wajib gitu, sama dengan hajian. Haji bagi yang belum wajib, tapi yang sesudah kalau mau hajian lagi sunnah. Sama umroh pun begitu, menjadi wajib bagi yang belum. Saking terharunya mungkin panggilan hati gitu. Setelah pulang dari sana, mama berdoa lagi. Kalau di sana tadi udah berdoa, tapi berdoa lagi. Terus mama bilang ke si Akang gitu ya, ayo kita hitung-hitung cas HP gitu. Kalau HP pun kalau tidak dicas ngedrop kan. Jadi mama mengibaratkan tubuh kita kalau tidak dicas pasti ngedrop gitu. Nah, mama berpikiran kalau kita berangkat ke Baitullah itu kan hitung-hitung ngecas tubuh kita. Jiwanya ya, Ma? Iya, jiwa kita ya. Dari situ kita komitmen dengan si Akang, yuk kita kumpulin uang gitu ya. Dengan cara mama gitu, waktu 2006 dengan cara mama, sampai setiap sholat gitu, setiap sholat mama melemparkan uang 2.000 rupiah gitu kan, untuk mengumpulkan untuk umroh gitu. Akhirnya sholat kita kan sehari semalam 5 kali ya. Betul. 2.000 kali 5 berarti 10.000. 10.000 berarti kali 1 bulan 300 kan. Kita tidak terasa, akhirnya tahun berikutnya ditakdirkan lagi oleh Allah, kita bisa berangkat lagi. Betul. Iya, terus tahun berikutnya juga ditakdirkan oleh Allah, kita bisa berangkat lagi dan mengajak anak gitu kan. Nah, di situ ada pertanyaan lah dari tetangga gitu. Katanya, Bu Haji, apa sih doanya sampai bisa berkali-kali umroh gitu kan? Kata mama sih tidak ada doa yang khusus, cuman yang dirasakan mama itu, mama berdoa selalu meminta kepada Allah supaya ditakdirkan lagi bisa beribadah, sholat di tanah suci lagi gitu kan. Kesatu, keduanya kita kuatkan niat gitu kan, karena sekuat apapun keinginan kita, kalau niat kita tidak kuat, itu tidak akan terlaksana gitu. Di samping itu akhirnya menyebarlah ke saudara-saudara gitu kan. Akhirnya katanya mau umroh gitu. Gimana sih caranya mau umroh? Nah, ilmu yang tadi yang mama setiap sholat nabung 2.000 gitu kan,
ditularkan sama mama ke saudara, ke teman. Nah akhirnya teman, saudara banyak yang umroh, tapi dengan kata-kata saya mau umroh, tapi umrohnya mau bareng mama, gitu kan. Nah otomatis jadi PR kan buat mama sama si Akang. Aduh, saya harus bisa mengumpulkan lagi gitu kan. Tapi ternyata dengan niat kita tidak merasa berat dan tidak merasa jadi beban. Betul. Gitu. Bahkan waktu itu celengan kita hanya di Dus Bekasarimi gitu kan, di Dus Bekasarimi. Terus waktu itu setelah Lebaran kita mudik ke kampung halamannya si Akang. Pas pulang ke Sukabumi kita lewat di Citata. Melihat ada celengan gede banget gitu kan, ikan gurame, bibirnya juga gede gitu. Gurame ya ibu ya? Iya, ikan gurame bibirnya gede. Kalau gitu. jidatnya gede ikan lohan bu. Nah terus pas sampai ke rumah ya, celengan kita dipindahkan gitu kan ke si gurame itu. Terus kata anak-anak, mama ini celengan siapa? Ini celengan mama sama papa, jangan diganggu gitu. Iya jangan diganggu. Si Akang juga termotivasi mungkin karena saudara-saudara ya minta umrohnya bareng mama. Akhirnya kita setiap punya rezeki dari manapun pasti masuknya ke situ gitu kan. Nah setelah 2 tahun berikutnya alhamdulillah pas dibuka kita terkumpul bisa lagi terkumpullah uang gitu. Benar. Dari kesimpulannya ini Arin menarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang diniatkan terus juga atas izin Allah pasti terjadi ya Mah ya. Iya, akhirnya berdirilah Amanah Putra Tour and Travel ini. Yang jelas ini apa niatnya ya. Betul, niatnya harus kuat gitu kan. Bener, iya niatnya bener. harus terus banyak teman gitu kan, semakin banyak teman yang mau umroh dengan mama. Nah mama ingat ini teman-teman udah lebih dari 15 orang nih gitu kan mau umroh dengan kita. Gimana ya kalau kita coba-coba bikin travel gitu. Oke, itulah sejarahnya. Ya, karena kalau kita mengajak banyak orang gitu kan, terus bukan travel kita gitu. Kalau ada apa-apa berarti kita kan tanggung jawab gitu kan. Tapi kalau travel sendiri gitu, kita akan lebih tahu gitu tanggung jawab kita kepada jemaah yang kita bawa seperti apa gitu. Akhirnya mama sama si Akang gitu musyawarah, yuk kita bikin wadah untuk menjadi jembatan muslim sama muslimat ke tanah suci, karena tanpa wadah itu tidak bisa kita berangkat ke sana gitu. Nah, terbentuklah Amanah Putra. Nah, ini gitu. Terbentuklah Amanah Putra ini saya sedikit kepo Mah. Kenapa namanya Amanah Putra? Kenapa enggak Amanah Bersama, Amanah Kita, Amanah Mega Suara mungkin? Kenapa Amanah Putra namanya? Amanah Putra itu sebuah nama yang sangat menginspirasi buat banyak orang. Ada filosofinya? Ada dong, ada filosofinya. Kenapa Amanah Putra itu menjadi supaya untuk menjadi motivasi ya banyak orang. Kenapa? Kalau mereka ingat Amanah Putra berarti ingat ke Baitullah gitu. Karena Amanah Putra sendiri itu punya arti A-nya Arafah, Ma-nya Mekah, cakep, Nah-nya Madinah, cakep, nah, Putra, sikat, P-nya pergi, U-nya umroh, cakep, T-nya tanpa, R-nya ragu. Aduh, jadi subhanallah. Keseluruhannya Amanah Putra itu Arafah, Mekah, Madinah, pergi umroh tanpa ragu. Ih, subhanallah, pengen tepuk tangan gak sih ini? Ya Allah, para jemaah juga kan. Ternyata ada filosofinya ya, Ma ya. Iya, jadi segala sesuatunya tuh. Karena menurut Mama nama itu doa, benar gak sih, Ma? Iya, insya Allah jadi doa. Ya. Karena menurut Mama kenapa kalau kita ibadah jangan ada keraguan ya. Betul. Kalau sholat pun kita ada keraguan maka tidak sah sholatnya, gitu kan.
betul. Sedikit aja deh, Mah. Jadi semua para pendengar dan juga pemirsa MGS TV tuh yakin bahwa saya akan ke Amanah Putra untuk umroh gitu, Mah. Silakan, Mah. Kelebihannya apa Amanah Putra? Kalau di Amanah Putra ada yang namanya umroh mantap gitu. Nah, umroh mantap itu di Amanah Putra yang artinya M-nya murah. Nah, A-nya amanah, N-nya genah, fasilitas terbaik gitu. Disebut fasilitas terbaik, hotelnya tidak jauh-jauh karena yang berangkat umroh itu 60% biasanya sudah sepuh-sepuh gitu kan. Oke. T-nya tumanina, A-nya aman. Karena Amanah Putra alhamdulillah sudah mempunyai izin PPIU-nya yang bernomor U84 gitu. Terbaru kemarin baru keluar 2021 dan P-nya pelayanannya prima karena kita melayani jemaah dengan hati. Oke, itu dia. Dan akhirnya saya pun ingin umroh di Amanah Putra. Alhamdulillah. Baik, semoga. untuk semua para pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Sekali lagi, nanti kita akan kembali lagi di kajian Islam on the spot. Tapi selepas yang satu ini jangan kemana-mana, masih di Mega Suara TV.